Sahabat yang terkasih, sebelum kita berdoa, aku ingin membagikan sebuah pesan singkat, lalu kita akan berdoa bersama. Menghabiskan waktu sendirian dengan Tuhan dalam doa dan persekutuan adalah saat yang paling berharga dan layak untuk diinvestasikan dalam sehari. Sebagai manusia, kita selalu mengutamakan hal-hal yang penting bagi kita. Jika sesuatu itu bernilai bagi kita, kita akan meluangkan waktu untuk itu dalam jadwal kita. Kita menyisihkan waktu untuk bertemu dengan orang yang kita kasihi, mengunjungi tempat-tempat yang membawa sukacita, dan melakukan aktivitas yang membangun dan menghibur kita. Baik itu pertemuan keluarga, jalan-jalan bersama teman, hobi, atau perayaan, kita selalu menyediakan waktu untuk hal-hal yang kita hargai. Namun, pernahkah kamu berhenti sejenak dan berpikir untuk mengutamakan waktu bersama Tuhan, Dia yang memberi makna bagi semua momen tersebut? Sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu menarik diri dari hiruk-pikuk kehidupan, duduk diam di hadapannya, mendengar suaranya, dan mencurahkan isi hatimu kepadanya? Sangat mudah bagi kita untuk membiarkan kesibukan hidup mengaburkan hubungan kita yang paling penting dengan Tuhan. Namun, jika kita bersedia menyisihkan waktu untuk hal-hal duniawi ini, aku mendorongmu untuk juga meluangkan waktu untuk Yesus. Jika perlu, aturlah kembali jadwalmu. Jika perlu, tinggalkan hal-hal yang kurang penting. Namun, apapun yang terjadi, pastikan Dia tetap menjadi prioritas utama dalam hidupmu. Berada sendirian dengan Tuhan bukanlah pilihan opsional bagi orang percaya, tetapi suatu keharusan. Ini adalah dasar yang menopang dan membangun iman kita. Alkitab mengingatkan kita untuk tetap tinggal di dalam Dia, untuk tetap terhubung dengan pokok anggur yang memberi kita kehidupan. Berjalan bersama Tuhan dapat memulihkan hubungan yang rusak, menyembuhkan luka yang tersembunyi, dan memberikan kedamaian di saat ketidakpastian. Itu melindungi pikiran kita dari tipu daya musuh dan membuat kita berlindung di bawah naungan sayap-Nya. Karena itu, aku mendorongmu untuk memprioritaskan waktu bersama Yesus. Jadikan doa sebagai kebiasaan, jadikan penyembahan sebagai gaya hidup, bacalah firman-Nya, dan serahkan semua pergumulan serta kekhawatiranmu kepadanya. Dia berjanji untuk menemuimu dimanapun kamu berada, untuk memikul bebanmu, dan untuk menopangmu dalam perjalanan hidup ini. Doa adalah pintu menuju berkat, kuasa, dan damai sejahtera dari Tuhan. Jika kamu rindu melihat perubahan nyata dalam hidupmu, jika kamu ingin mengalami kasih karunia Tuhan yang mengelilingimu, jika kamu mencari kemenangan dalam peperangan rohani, maka doa adalah jawabannya. Doa menggerakkan tangan Tuhan, mengikatmu dengannya, dan memberimu kekuatan darinya. Filipi 4 ayat 13 menuliskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebagai pengikut Kristus, kerinduanmu seharusnya adalah bertumbuh, menjadi lebih dewasa dalam iman, semakin teguh dalam pengabdian, dan semakin setia dalam kehidupan rohani. Saat kamu mengejar semua ini, biarkan hatimu juga semakin rindu untuk menjadi serupa dengan Yesus. Bahkan ketika di dunia, kehidupan Yesus adalah kehidupan doa. Dia sering menarik diri dari keramaian untuk menghabiskan waktu sendirian dengan Bapa, memberikan kita teladan tentang betapa pentingnya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi hari ini, aku mengundangmu untuk berdoa bersamaku. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, Engkau kudus, adil, dan layak menerima segala pujian dan penyembahanku. Dalam hadirat-Mu, aku kembali diingatkan akan kemuliaan-Mu dan tersentuh oleh kasih-Mu yang begitu dalam. Hari ini, hatiku merindukan untuk mengenal-Mu lebih dalam, memahami rahasia jalan-Mu, dan mengalami kepenuhan kasih karunia-Mu.
Aku ingin berjalan bersamamu dengan erat, seperti seorang anak yang menemukan keamanan dan sukacita di dalam pelukan Bapa yang penuh kasih. Tuhan, tariklah aku lebih dekat kepadamu agar hatiku dipenuhi dengan penyembahan dan pujian. Biarlah setiap tarikan napasku dan setiap kata yang kuucapkan mencerminkan hormat dan kemuliaan yang memang layak Engkau terima. Tuhan, aku memohon kepadamu, berilah aku hati yang tekun dalam doa, hati yang setia mencarimu di atas segalanya. Biarlah doaku bukan sekadar kewajiban atau kebiasaan, tetapi lahir dari kasih dan rasa hormat yang mendalam kepadamu. Biarlah doaku menjadi persembahan yang harum, penuh dengan ucapan syukur, kepercayaan, dan ketundukan yang sejati. Biarlah hatiku bersukacita dalam memuji nama-Mu yang kudus, karena Engkau layak menerima segala pengabdian dan penyerahan diriku. Tuhan, ajarlah aku untuk datang ke takhta kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian tetapi juga dengan kerendahan hati. Biarlah rohku tunduk kepada kehendak-Mu, Roh Kudus. Aku mengundang-Mu untuk menjadi pengajarku, pembimbingku, dan penolongku. Bukalah mataku untuk memahami kebenaran firman Tuhan, agar aku dapat berdoa dengan iman dan otoritas. Ajarkan aku bagaimana berdoa dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, dengan doa yang penuh kuasa untuk menggerakkan gunung-gunung dalam hidupku. Ajarkan aku bagaimana berdoa dengan ketekunan, tanpa ragu mempercayai rencana Tuhan yang sempurna. Tuhan, bukalah mataku agar aku dapat melihat karya-Mu dalam setiap detail kehidupanku. Biarkan aku hidup setiap hari dengan kesadaran akan hadirat-Mu, berjalan dengan penuh keyakinan bahwa Engkau selalu ada di sisiku. Pimpin langkahku, Tuhan, dan kelilingi aku dengan kasih-Mu yang tak pernah berubah. Firman-Mu dalam Mazmur 145 ayat 18 mengingatkan aku, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Di saat penderitaan, kesedihan, atau ketidakpastian, aku akan berpegang pada janji ini. Aku akan berpaling kepadamu, mencurahkan hatiku dalam doa, karena Engkau adalah tempat perlindunganku, kekuatanku, dan pertolonganku yang selalu hadir. Ketika aku merasa lelah dan bingung, aku akan berseru dalam nama Yesus, batu karang dan juru selamatku. Aku akan percaya kepada kuasa-Nya. Tuhan, aku ingin memuji nama-Mu dengan seluruh hidupku. Jangan biarkan aku melupakan segala berkat yang telah Engkau berikan, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan belas kasihan-Mu yang menjadi bukti kesetiaan-Mu. Ajarkan aku untuk hidup dengan hati yang penuh syukur, selalu mengingat bahwa setiap berkat yang baik berasal dari-Mu. Biarlah hidupku tertata sedemikian rupa sehingga memuliakan nama-Mu. Hanya Engkau, Tuhan, yang layak memerintah hatiku. Aku menyerahkan seluruh kehidupanku kepadamu, percaya sepenuhnya kepada hikmat dan kasih-Mu, Roh Kudus. Tinggallah di dalam aku dan tuntunlah aku agar Yesus Kristus selalu menjadi pusat hidupku. Hanya Dia yang dapat menenangkan badai dalam jiwaku dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Hanya di dalam Dia aku dapat menemukan istirahat sejati, harapan, dan keamanan. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dengan hati yang rendah, memohon belas kasihan-Mu. Lihatlah aku dengan kasih dan tariklah aku lebih dekat kepadamu. Biarlah setiap saat di hadirat-Mu menjadi kudus dan penuh kehidupan, memperbarui hatiku dengan sukacita yang tak terkatakan. Dalam nama Yesus Kristus yang mulia, aku berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, silakan tulis "Amin" di kolom komentar sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dari Tuhan tercurah atasmu.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai-Mu.